Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub asyafi'al ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam rangka ngaji ngopi santai. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berselawat. Moga-moga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibi al-mabubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibi al-mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang aqaid, sebuah keyakinan atau usuluddin. Sekarang ini banyak sekali yang sedang viral tentang berbagai macam orang-orang yang mencoba menghina Islam, bahkan membuat video tujuannya mungkin mau terkenal, namun dengan cara yang salah. Oleh sebab itu, Al-Parkir menyarankan agar tolong gunakan media dengan sebaik-baiknya, menggunakan Instagram, video, WA, dan lain sebagainya. Jangan digunakan untuk menistakan atau menghina sebuah agama, baik itu agama Islam maupun agama yang lain. Nah, ini yang sedang viral adalah tentang seorang perempuan yang menghina Islam, yang mengatakan bahwa hal-hal yang dimana menjelekkan, intinya menjelekkan Islam. Bahwasanya sudah dijelas dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islamlah yang ada di sisi Allah. Jadi sudah jelas bahwa agama Islamlah yang benar-benar di sisi Allah. Kemudian bagi mereka orang-orang yang mungkin sekarang ada di sebagian orang yang mengalami kurangnya keyakinan, kepercayaan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sampai ada satu video yang mengatakan bahwa dirinya mengaku Tuhan. Bahkan ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada, galak macam. Baik, mungkin sedikit ini sedikit yang memang perlu kita pahami. Bahwasanya Gusti Allah itu tidak mampu kita bisa lihat. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ini Masya Allah sudah memberikan pelajaran. Kita punya akal, digunakan akal kita. Kita punya keyakinan kita harus kita gunakan. Dalam surat Al-An'am ayat 103 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa
dicapai oleh penglihatan mata. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Karena Allah Maha lembut, latif. Kalau kita ambil dalam Asmaul Husna itu Allah Maha lembut. Baik, dari mana buktinya? Contoh. Kita ini nggak akan mampu untuk melihat zatnya Allah. Jangankan Gusti Allah. Ciptaannya saja kita nggak mampu. Contohnya kita melihat udara, angin. Angin itu kalau dilihat dari mata nggak bisa kita lihat. Ya, seperti ini. Ini nggak bisa kita lihat angin ini. Tapi ketika kita kibaskan, ada. Berasa sejuk. Yang gerah menjadi tidak gerah. Nggak bisa kita lihat, namun bisa kita rasa. Tapi ada. Ini contoh kecil. Nah, jadi bagi mereka orang-orang yang sengaja mendoktrin untuk menjelekan Islam, apalagi dengan kata-kata bahwa Gusti Allah itu tidak ada, cobalah. Ya, melihat angin saja tidak mampu. Contoh lain, melihat matahari saja mata kita. Kita melihat matahari di suatu siang. Mata kita lihat. Pasti mata kita sakit. Bahkan bisa buta. Itu ciptaannya. Apalagi Gusti Allahnya. Tapi ada. Angin itu ada walaupun gak bisa dilihat. Matahari ada. Tapi gak mampu kita. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Manusia, berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Tapi jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah atau rupanya Allah. Ya, nih. Jadi sudah jelas. La tudrikhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dalam Quran sudah dijelaskan. Masih tidak yakin? Nah, kemudian bahwa disuruh kita berpikir akan apa yang Allah telah ciptakan di alam semesta ini. Allah itu maha melihat. Nah, dari mana Allah maha melihat? Contoh, kenapa adanya warna? Kok ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, daun warna hijau, langit warna biru, terkadang warna putih. Siapa yang menciptakan? Maaf, kalau seumpama ya tidak bisa melihat, maka tidak akan ada warna. Seseorang yang buta dari kecil, maka dia tidak akan bisa mengenal warna. Tapi karena bisa melihat, sehingga dia tahu warna. Artinya, Allah maha melihat, sehingga Allah jadikan alam semesta ini dengan aneka ragam warna. Coba. Artinya Allah maha melihat. Kalau Allah nggak maha melihat, ya mungkin gelap dunia ini. Kita berpikir pakai akal. Ya, nah. Kemudian, atas kekuasaan Allah, Allah jadikan pepohonan yang beraneka ragam. Ya, Masya Allah. Bahkan yang luar biasa. Allah ciptakan alam semesta, begitu juga dengan planetnya. Seakan-akan berputar dengan porosnya. Kenapa tidak menabrak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan jadi. Itulah maha kuasanya Allah. Ya. Nah, ini. Jadi Allah itu benar-benar ada. Lalu apakah sama dengan makhluknya? Ya tidak. Nah, saya tanya. Sampean pakai baju. Bajunya ada. Baju ini ada. Bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi apakah baju ini sama seperti orang yang menciptakan baju ini? Apakah sama seperti orang yang membuat baju ini? Pasti beda. Tapi ada. Ada. Jadi tidak bisa disamakan.
Gusti Allah itu dengan makhluknya nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un dalam Quran. Gusti Allah tidak akan bisa dipersamakan dengan segala apapun yang ada di alam semesta ini. Contoh kecil. Seseorang membuat baju. Dia buat. Otomatis baju yang dibuatnya tidak sama dengan rupa yang membuatnya. Tapi ada. Dan yang membuktikan kekuasaan Allah bahwa sudah jelas Gusti Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Sekarang ketika manusia di dalam kandungan, itu udah Allah jelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu. Bayangkan, dari sperma berubah menjadi darah, menjadi daging, kemudian ditiupkan ruh sampai ada di perut. Kemudian bayi itu berputar. Siapa yang mengaturnya? Coba kita berpikir. Inilah kekuasaan Allah. Nggak bisa kita. Nggak mampu kita. Ya. Berarti ada yang ngatur. Sampai dikeluarkan. Dokter hanya membantu. Ingat, dokter hanya membantu. Bahkan ada kisah seorang Siti Maria yang lahir, belum ada dokter, belum ada apa, tapi bisa lahir. Bahkan orang-orang dulu juga banyak seperti itu. Karena kenapa? Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Itu sudah tegas di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi? Adanya surga dan neraka. Benar. Dari mana buktinya? Adanya kematian. Jadi kalau ada yang menganggap Allah itu tidak ada, surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, kenapa adanya kematian? Dan kenapa kita hidup di dunia ini kok adanya mati? Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, mungkin kita selama-lamanya hidup di dunia. Ya. Nah, ini. Jadi sudah jelas bahwasanya kullu syai'in ya, halikun illa wajah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Ya, bahwasanya setiap apapun sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti akan binasa. Illa wajah. Kecuali zatnya Allah, kecuali Allah. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Itu jelas. Ya, kita ambil dalam surat Al-Qasas ayat 88. Nah, jadi Allah lah yang huwal awwalu wal akhiru. Dan Allah lah yang maha awal dan Allah lah yang maha akhir. Bahkan tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Jelas. Kok kenapa tiada Tuhan selain Allah? Lah kalau ada Tuhan, bapaknya Tuhan, lalu siapa Tuhannya? Ya. Kalau semakin lama, oh dia punya anak, anaknya jadi Tuhan. Dia anak lagi, anaknya jadi Tuhan. Lalu siapa Tuhan? Nah kemudian dalam Islam kita diajarkan sholat ke arah Ka'bah. Ka'bah itu memang dikatakan dalam Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarrakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya di bumi ini masjid pertama kali adalah Bakkah, Ka'bah yang ada di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan alam semesta. Lalu kenapa kita ke arah kiblat? Karena salah satunya adalah umat Islam menunjukkan agar kompak. Semuanya ngadap kiblat. Itu jelas. Ditambah lagi, bukan kita menyembah terhadap tembok. Tidak. Ya. Karena Ka'bah itu dibangun sebagai petunjuk bahwa semuanya mengarah ke kiblat. Bayangkan kalau sholat itu tidak ada kiblat, mungkin acak-acakan. Tujuannya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas. Agar kita saling bersatu. Nah, dalam satu jajaran. Kemudian kita dibilang menyembah tembok. Tidak. Dari mana buktinya menyembah tembok?
Ka'bah itu hanya sebagai bentuk wasilah saja. Wasilah bahwasanya kita menyembah kepada Allah dengan ke arah kiblat. Tapi ingat, di dalam Islam kita itu innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Nah, makanya di dalam sholat kita ada kalimat lillahi ta'ala. Bukan lil kiblat, bukan lil Ka'bah, bukan yang lain-lain. Ya. Ketika niat sholat. Contoh sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Saya niat melakukan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Menghadap kiblat, bukan menyembah kiblat. Bukan menyembah batu atau menyembah lain. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Wajib atasku nih karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah berarti menyembahnya kepada Gusti Allah. Dengan arah mana? Arah kiblat. Kenapa ke arah kiblat? Kenapa harus ke Ka'bah? Karena sudah jelas dalam Quran sudah dijelaskan bahwa Ka'bah itu sebagai petunjuk. Bahkan Ka'bah itu adalah peninggalan-peninggalan yang dimana banyak sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang meninggikan Ka'bah tersebut. Ya. Bahkan Ka'bah itu ya, sebagai petunjuk buat manusia. Kalau sholat itu ya arahnya ke sana biar kompak. Tapi sholat kita yang kita sembah adalah Allah. Karena tadi sudah jelas. Ya, jadi bagi orang-orang yang mencoba untuk menghina Islam, tolong ya, jangan saling menghina. Urus saja agamamu, jangan urusi agama kami, dan jangan menghina agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tolong gunakan media dengan sebaik-baiknya, jangan menghina, memecah belah antar umat beragama. Ketika engkau tidak percaya dan tidak yakin dengan Islam, silakan. Kami tidak memaksa. Namun jangan pernah sekali-kali menjelekkan agama kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.